Kalau melihat statementnya AHY, ini tentu sebagai bentuk penegasan. Jadi tidak ada orang yang kemudian bisa menolak AHY sebagai calonnya Anies, kan begitu. Tidak ada orang yang kemudian bisa mengatakan tidak kepada orang lain. Sementara bagi Nasdem, harga mati yang bisa menentukan pasangan Anies ya Anies Baswedan dan bukan yang lain. Itulah yang saya sebut tadi ada umbang kanan dan umbang kiri yang tidak ketemu. Waduh, Demokrat diyakini hengkang dari koalisi jika AHY tak jadi cawapres Anies. Anies bisa nangis di pojokan nih, Surya Paloh pun linglung. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Seperti misalnya Anies Baswedan yang terus-menerus ingin calon wakil presidennya dari perempuan dan dari Jawa Timur. Kenapa harus Jawa Timur? Karena Anies kuat di Jawa Barat akibat adanya PKS di sana. Jadi dia harus mencari pasangan di Jawa Timur. Nah, melihat dinamika politik yang seperti ini ya, mungkinkah koalisi perubahan akan segera bubar barisan? Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Digadang-gadangnya Yeni Wahid menjadi cawapres untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024 membuat koalisi perubahan untuk persatuan bergejolak. Partai Nasdem mendukung wacana itu, PKS menyerahkan ke Anies, sedangkan Partai Demokrat menolak keras. Sikap berlainan itu pun disebut berpotensi membuat koalisi Nasdem Demokrat PKS menjadi deadlock. Bahkan, Partai Demokrat diyakini bakal hengkang jika pada akhirnya bukan sang ketua umum, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yang dipilih menjadi cawapres Anies. Bahkan kalau posisi cawapres Anies tidak ada titik temu antara Nasdem dengan Demokrat, maka akan ada perang secara terbuka. Hal itu disampaikan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI, Adi Prayitno. Karena sampai hari ini AHY masih kelihatan harga mati buat Demokrat. Demokrat menunjukkan keseriusannya mengusung AHY sebagai cawapres pendamping Anies. Adi mengatakan respon negatif Demokrat akan nama selain AHY sebagai cawapres Anies ini bukanlah yang pertama kali. Selama ini menurutnya, partai berlambang bintang Mercy itu kerap menunjukkan intimidasi politik jika Anies Baswedan disandingkan dengan nama lain. Bahkan teranyar ketika Yeni Wahid disebut oleh Nasdem sebagai sosok potensial. Demokrat cukup terlihat marah, geram, menunjukkan rasa ketidaksukaannya. Ada gestur dari mereka yang sangat mungkin akan hengkang. Karena itu, Adi pun meyakini jika Nasdem ngotot jadikan Yeni Wahid sebagai cawapres Anies, maka koalisi tersebut akan bubar jalan. Sebab menurut dia, AHY merupakan harga mati bagi dukungan Demokrat. Kendati demikian, Adi juga tidak yakin Nasdem mau menerima AHY sebagai cawapres Anies. AHY menurutnya dinilai Nasdem tidak menambah suara Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena menurut Nasdem yang dianggap mampu menutup kelemahan Anies itu basis di Jatim Jateng, dan Nahdliyin itu adalah Yeni Wahid. Inilah sepertinya yang membuat Nasdem dari dulu selalu mengincar tokoh-tokoh dan figur penting dari kalangan NU. Dulu ada Kofifa, Mahfud MD, yang teranyar Yeni Wahid. Namun, tanggapan Yeni Wahid membuat Surya Paloh dan Anies linglung karena Yeni menyebut Anies paling cocok duet dengan AHY di Pilpres 2024. Menurut Yeni, pasangan Anies AHY paling pas dan keren. Pernyataan Yeni ini disampaikan usai namanya yang digadang-gadang menjadi cawapres Anies mendapat penolakan dari elit Demokrat. Situasi ini menarik karena bikin penasaran seperti apa jadinya drama politik dari koalisi perubahan yang sejak awal memang seperti dibentuk agar tidak menjadi koalisi yang solid. Agak lucu memang koalisi yang satu ini, karena biasanya koalisi partai itu kan dibuat agar saling melengkapi dan semakin kuat menatap hajatan besar Pilpres 2024 nanti. Lah kalau berkoalisi lantas bertengkar sendiri, saling sindir dan saling ancam, koalisi apaan itu namanya? Tinggal dipanas-panasin sama sedikit diadu. Mungkin tak lama koalisi model begini akan segera bubar. Elektabilitas Anies juga semakin merosot. Narasi perubahan dan perbaikan serta daya pikat Anies agaknya tidak cukup menjadi penyangga kuatnya elektabilitas tersebut. Semakin kesini, tidak ada juga titik terangnya. Nama-nama yang disebut diketahui menolak untuk diduetkan dengan Anies memang masih ada AHY. Namun siapapun juga tahu kapabilitas dari Demokrat itu. Partai Nasdem adalah yang terlihat paling meragukan kemampuan ketum Partai Demokrat tersebut. Jadi mari kita tunggu saja drama politik dari koalisi apaan ini, yang mulai tidak akur dan saling berupaya menyelamatkan diri. Bukannya menyelamatkan ambisi dan muka sang bakal capres yang sudah kadung bersemangat karena dijanjikan bisa dapat tiket sebagai capres 2024, tapi kini tiket itu terancam robek, bahkan sebelum diaktifkan untuk mendaftar oleh koalisi perubahan. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Tapi kalau keinginan pribadi, keinginan internal Partai Demokrat, tentu iya, beliau adalah ketua umum kami.
Kami punya tiket 9,3% kursi di Senayan. Kami bergabung dalam koalisi memenuhi lebih dari 20% PT yang disyaratkan. Kalau misalnya disebutkan namanya bukan Mas AHY, ya tentunya kan ada tim 8 yang sudah berkonsultasi sejak awal. Jelaskan dari 6 kriteria tersebut terpenuhi atau tidak. Kebongkar, Sudirman Said mengaku partai pengusung Anies ribut soal cawapres. Loh, mereka yang ribut, orang lain yang jadi kambing hitam. Koalisi Perubahan terancam bubar. Ditulis oleh tim redaksi Jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kedua tawaran inilah yang sekarang membuat gamang Partai Nasdem yang sudah memegang Anies Baswedan sebagai orangnya. Mau terima Demokrat atau PKS sebagai calon wakil presidennya. Kalau terima AHY, PKS itu bisa lepas. Kalau terima Aher, Demokrat yang bisa lepas. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad alias Yusuf Dumdum menyoroti pernyataan anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, yang menyebut bahwa koalisi memiliki latar belakang dan konteks internal yang berbeda-beda dalam mencari calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurut Yusuf, koalisi pendukung Anies lah yang mempunyai masalah di internal, namun pihak luar yang selalu disalahkan. Seperti Anies disebut sengaja dijegal hingga Anies disebut telah dizolimi. Dan ternyata, kata Yusuf, semua faktanya telah terungkap. Tuduhan yang ditujukan ke Anies Baswedan itu hanya sebuah framing jahat untuk menutupi permasalahan di internal pengusung Anies. Mereka yang ribut, orang lain yang jadi kambing hitam. Seperti diketahui, anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan Sudirman Said mengatakan bahwa tak lama lagi akan mengumumkan kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024. Ia mengatakan koalisi mengapresiasi pandangan berbeda dalam soal waktu deklarasi sekaligus pengumuman calon pendamping Anies Baswedan. Mantan Menteri ESDM ini meyakini bahwa setiap pandangan memiliki latar belakang dan dasar pemikiran. Ini menandakan bahwa koalisi perubahan memang tidak solid. Internal mereka lah yang sebenarnya rapuh. Bahkan potensi bubarnya koalisi perubahan sangat mungkin terjadi. Pernyataan Sudirman Said semakin menguatkan dugaan mereka memang terasa kropos baik sebagai koalisi maupun situasi di internal masing-masing. Kalau sudah sedemikian rumit situasinya, publik dengan sendirinya berspekulasi tentang kelanjutan sebagaimana diutarakan sang kandidat capres, bahwa mereka telah menyepakati sebuah kerjasama yang dituangkan dalam dokumen tertulis. Apalah artinya sebuah dokumen jika di balik layar masih berseliweran godaan untuk balik badan? Koalisi perubahan memang harus segera berbenah, berubah lebih agresif dalam mencari sosok cawapres. Bila terus diulur, maka kandidat cawapres akan semakin sedikit dan kondisi internal KPP menjadi tidak nyaman. Anies memang terkenal, Anies memang populer di tengah masyarakat. Nama Anies selalu banyak diperbincangkan, tapi dari segi negatif. Fakta yang diketahui masyarakat saat ini bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang selalu kelebihan bayar, bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang suka menghambur-hamburkan uang APBD, bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang selalu besar omong, yang suka membual tapi tidak bisa bekerja, dan bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang telah gagal dalam memimpin DKI Jakarta. Maka dari itulah Anies beserta kelompoknya yang tergabung dalam koalisi perubahan selalu suka ribut sendiri, menghalalkan segala cara, bahkan dengan cara-cara yang konyol yang basi. Taktik politik merasa dijegal, merasa dizolimi, merasa diintimidasi, playing victim, berakting seolah-olah menjadi korban kezaliman kubu lawan untuk menarik simpati masyarakat, terutama untuk meraih dukungan menuju Pilpres 2024. Dan sungguh politik playing victim ini memang tidak mengenal etika. Mereka seakan tidak punya nurani, selalu membuat isu gaduh, bahkan kadang bisa meresahkan masyarakat, tapi merasa tak peduli. Bagi mereka, yang penting berhasil mencari celah untuk menjatuhkan lawannya dengan tujuan akhir berjaya di Pilpres ke depan. Jadi, saya ulangi lagi, Anies dijegal bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh dirinya sendiri dan juga oleh partai pendukungnya yang tergabung di koalisi perubahan. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?